Selamat datang di channel Wak Iko. Di sini saya mau menceritakan film ambulans tahun 2022, di mana William Sharp, veteran perang, yang membutuhkan uang sebesar $231 untuk biaya operasi anaknya. Kesulitan finansial yang dihadapinya membuat Will memutuskan menjadi perampok, yang dimana aksi perampokan bank oleh dua orang bersaudara. Aksi mereka diketahui polisi dan FBI hingga harus kabur menggunakan ambulans. Awal cerita kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama William. Dia mantan anggota militer dan juga mantan pembalap Formula One. Will sedang bingung dengan keadaannya sekarang karena anaknya mempunyai penyakit kanker yang dimana harus segera dioperasi. Namun Will bingung karena tidak memiliki uang yang banyak untuk operasi anaknya. Di satu sisi dia juga tidak memiliki pekerjaan. Di scene yang lain kita dapat melihat ambulans yang sedang menjalankan tugasnya. Wanita ini bernama Cam. Dia lagi menolong anak kecil yang tertusuk pagar di bagian perutnya. Lalu dia membawa anak dan ibu tersebut ke rumah sakit terdekat. Kembali ke William, ternyata dia mendatangi saudaranya untuk menanyakan pekerjaan yang ditawarkan saudaranya. Saudaranya bernama Denny, yang tidak lain Denny adalah adik dari William. Lalu Denny menunjukkan beberapa kenangan mereka waktu kecil. William pun menanyakan tentang pekerjaan yang ditawarkannya. Ternyata pekerjaan tersebut adalah merampok bank, yang dimana pekerjaan ini sudah dilakukan Denny dari umur 17 tahun. Will pun menolak pekerjaan itu, namun Denny memohon kepada Will untuk ikut dalam perampokan ini karena Denny tahu Will adalah pengemudi yang handal. Dengan bujukan Denny yang mengatasnamakan keluarga, akhirnya Will pun mau ikut, karena dia butuh uang untuk anaknya. Mereka pun berangkat ke bank yang ada di Los Angeles. Setelah mereka masuk melalui basement, mereka pun segera ke bagian utama untuk menahan karyawan yang ada di bank. Namun ada polisi yang ingin masuk ke dalam untuk menemui kekasihnya. Polisi ini bernama Zack. Dengan terpaksa Denny membawa Zack ke dalam bank dan menjadikan Zack sebagai sandera. No. Mereka pun dengan segera mengambil uang yang ada di bank sebesar $32 juta. Di luar bank sudah ada mobil yang menunggu mereka keluar. Mereka semua akhirnya melarikan diri karena petugas polisi yang berada di luar melihat temannya yaitu Zack disandera, dan terjadilah baku tembak antara polisi dan anggota Denny. Ambulans pun datang untuk menolong yang terluka. Ternyata anggota Denny tertembak semua. Tinggallah Will dan Denny yang membawa Zack sebagai sandera. Setibanya di basement, Denny berkelahi dengan Zack dan Will tidak sengaja menembak Zack di bagian kaki dan perut. Mereka berdua pun terkurung di dalam bank karena setiap pintu sudah dijaga oleh polisi. Tidak lama dari itu Zack ditemukan oleh rekannya dan memanggil ambulans untuk masuk ke basement. Zack pun diamankan ke dalam ambulans tapi tidak sempat keluar dari basement. Ambulansnya diberhentikan oleh Denny dan mereka mengambil alih ambulans yang sedang membawa Zack dan Cam. Stop! Get out! Setelah mereka mengelabui polisi yang di luar dengan menyamar menggunakan pakaian ambulan, mereka pun bergegas pergi dengan membawa $16 juta dan 2 sandera. Tidak lama dari itu mereka ketahuan membawa ambulan karena ada yang memberitahu polisi bahwa mereka melarikan diri menggunakan ambulan, dan mereka berdua terlihat oleh helikopter sedang berhenti di sebuah gang. Namun Cam mencoba melarikan diri dengan cara menyemprotkan alat pemadam ke Denny, namun Cam harus kembali ke ambulans karena mendengar alat detak jantung Zack berhenti. Fuck you. Terjadilah kejar-kejaran yang melibatkan 32 mobil polisi dan 5 helikopter. Kapten Monroe pun menelpon agen FBI untuk membantu penangkapan Will dan Denny. Kembali ke Will dan Denny yang sedang melarikan diri. Zack sudah mengeluarkan banyak darah dan harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Namun Denny tidak bisa melakukan itu dan Denny pun harus membantu pengobatan Zack di ambulans agar Zack tetap bertahan. Mereka berdua pun memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian polisi dengan cara meminta bantuan kepada Papi, yang dimana Papi adalah sahabat lama ayah Denny dengan imbalan $8 juta, dan Papi pun mau menolong karena Papi menghargai ayah Denny. Lalu Denny menelpon anak buahnya yang berada di kantornya untuk membawakan chat agar segera mengecat ambulan mereka dengan imbalan $10.000. Zack pun hampir kehabisan darah dan William mendonorkan darahnya karena darah mereka sama-sama O.
Kapten Monroe menelepon Danny dan menyuruh mereka untuk berhenti, namun Danny tidak mau melakukan hal itu, melainkan Danny menyuruh Kapten Monroe untuk berhenti mengejar atau Zack dan Cam akan dibunuh. Di lain scene, Papi dan timnya melakukan persiapan dengan membuat bom untuk meledakkan polisi-polisi yang mengejar Danny dan Will. Kembali ke Danny dan Will, mereka masih dikejar-kejar sampai ke basement Stadion Gelora Bung Karno. Zack pun semakin lama semakin banyak kekurangan darah karena pendarahan di bagian perut yang tertembak. Tidak lama agen FBI datang untuk membantu menangkap mereka berdua yang ternyata agen FBI tersebut adalah sahabat lama Danny. Lalu agen FBI bercerita tentang perampokan yang dilakukan oleh ayah Danny sebanyak 38 kali. Kembali ke Danny, mereka menelpon dokter bedah untuk menanyakan tentang cara mengoperasi perut untuk mengambil peluru yang berada di perut Zack. Cam pun mengikuti arahan dokter bedah dengan merobek perut Zack dan memasukkan tangan ke dalam perut Zack untuk mengambil peluru yang berada di dalamnya. Dengan bantuan Will, Cam pun segera merobek perut Zack dan mengobok-ngobok isian perut Zack. Lalu Cam menemukan peluru yang bersarang di empedu Zack. Namun Zack terbangun dengan perut yang masih dalam keadaan dirobek. Mau tidak mau Will memukul Zack agar kembali tidur untuk melanjutkan operasinya, dan ada bagian organ Zack yang pecah dan membuat mereka berdua panik. Polisi pun membuat strategi dengan menempatkan beberapa sniper untuk menembak Will dan Danny. Namun Cam ditelepon oleh agen FBI bahwa mereka akan disniper, lalu Cam memberitahu Danny kalau mereka akan ditembak. Untung saja mereka bisa menghindar dari sniper dan melanjutkan pelariannya. Ternyata polisi menembak karena adanya kesalahpahaman di mana perkiraan polisi Zack sudah mati, namun Zack masih hidup dan belum mati. Danny dan Will pun berkelahi karena Danny hampir menembak Cam. Lalu istri Will menelpon dan menanyakan kabar Will, dan Will tidak mau istrinya tahu kalau dia merampok bank. Dia berbohong dengan cara lagi bekerja sebagai pengemudi. Setelah mereka ke bawah jembatan, Danny memancing helikopter agar mengikuti mereka, lalu mereka membawa semua mobil polisi untuk mengikuti mereka agar rencana untuk mengelabuhinya berhasil. Tibanya di titik kumpul, Danny dan Will bergegas mengecat mobilnya agar mengecoh polisi yang sedang menunggu di atas. Lalu teman-teman Danny keluar menggunakan mobil ambulans yang lain agar membingungkan polisi. Satu-satu ambulans diberhentikan dan polisi berhasil tertipu, namun salah satu tim Papi terlihat polisi dan dikejar sampai terjatuh. Namun tidak sengaja tertembak oleh polisi yang membuat Papi marah besar. Will dan Danny pun berhasil masuk ke dalam markas Papi untuk berterima kasih dan memberi uang imbalannya. Namun Papi tidak senang karena salah satu timnya ada yang mati karena ulah Danny, dan Papi tidak akan membiarkan Danny dan Will keluar begitu saja. Mereka akan menembak mati Will dan Danny. Lalu terjadilah baku tembak yang menyisakan Papi sendiri. Ketika mereka berdua mau kembali ke ambulans, tidak sengaja Cam menembak tepat di dada Will yang mengakibatkan Will terjatuh lemas. Danny pun membawa Will keluar dari markasnya Papi, namun di luar mereka langsung dikejar lagi oleh polisi. Di dalam ambulans Will menitipkan pesan kepada Cam, yaitu tolong berikan uang itu kepada istrinya. Danny pun sudah tidak punya jalan keluar lagi dan harus membawa Will ke rumah sakit karena Danny tidak ingin kehilangan Will. Namun mereka sudah terkepung di depan rumah sakit. Danny mengetahui bahwa Cam yang menembak Will. Setelah itu Danny menodongkan pistol ke kepala Cam, namun Will menembak Danny dari belakang karena Will tidak mau Cam mati, karena Camlah yang akan menolong anak dari Will. Setelah Will melihat Danny mati di depan mata, Will pun teringat masa kecil mereka berdua, dan tidak lama istri dari Will datang dan menangisi Will yang sudah lemas tak berdaya. Lalu Cam memberitahukan partner dari Zack kalau William sudah menyelamatkan hidupnya Zack. Cam pun mendekati istri dari Will dan meletakkan uang di keranjang anaknya Will yang dititipkan Will. Will pun masih hidup atas pertolongan Cam, dan Zack ditanya oleh agen FBI siapa yang menembak dia. Lalu Zack menunjuk Will dan berbicara, dia telah menyelamatkan hidupku. Tamat. Sedikit kata-kata, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. Terima kasih sudah menonton, mohon doa dan dukungannya untuk channel ini karena channel ini masih baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.